Om Swastiastu. Halo Bu Eka dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Cayanti, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 4. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara. Nah, sebelum kita masuk ke pasal-pasalnya, ada baiknya kita mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan hak warga negara. Jadi hak warga negara ini dibagi menjadi dua kata, yaitu hak dan warga negara. Hak itu berarti sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang, dan warga negara itu adalah seseorang yang diakui secara legal menjadi anggota suatu negara. Jadi, hak warga negara itu adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seseorang yang berstatus sebagai warga negara. Nah, hak warga negara ini memiliki batasan-batasan, di mana berlakunya hanya pada wilayah teritorial dari suatu negara, dan batasan waktunya itu adalah selama seseorang menjadi warga negara. Kemudian, hak warga negara ini dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu hak konstitusional dan hak hukum. Nah, sebelum masuk ke pasal-pasalnya, ternyata pada pembukaan UUD 1945 itu juga tercantum hak dari warga negara, di mana pada pembukaan UUD itu tercantum jelas bahwa Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di dunia yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Jadi, setiap warga negara itu berhak untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Kemudian ada pasal 6 ayat 1 yang mengatur tentang hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada pasal 27. Pada pasal 27 ayat 1 mencantumkan tentang hak warga negara untuk mendapatkan kesamaan di mata hukum, di mana hukum berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Nah, pada ayat 2 mengatur tentang hak warga negara untuk memiliki penghidupan yang layak dan memiliki pekerjaan. Setiap warga negara berhak untuk memiliki kehidupan yang layak dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada ayat 3 mengatur tentang hak warga negara dalam usaha pembelaan negara. Setiap warga negara itu berhak untuk mencintai dan membela tanah air apabila terjadi gangguan terhadap kesatuan negara Indonesia. Kemudian ada pasal 28. Pada pasal 28 mengatur tentang hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk membentuk organisasi, lembaga, serikat, partai dengan tujuan yang sesuai dengan undang-undang, serta setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, dan baik melalui secara langsung maupun perwakilan. Selanjutnya ada pasal 28A. Pasal 28A mengatur tentang hak warga negara untuk hidup dan hak warga negara untuk mempertahankan kehidupannya. Kemudian ada pasal 28B. Pada pasal 28B ayat 1 mengatur tentang hak warga negara untuk menikah. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk membangun sebuah keluarga dan memiliki keturunan. Nah, pada pasal 28B ayat 2 mengatur tentang hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa demi kelangsungan hidupnya. Serta pada pertumbuhan dan perkembangan ini, setiap anak itu berhak untuk bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Kemudian ada pasal 28C ayat 1 yang mengatur tentang hak warga negara untuk mengembangkan diri, serta hak warga negara untuk mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah dipelajari guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kemudian pada ayat 2 mengatur tentang hak warga negara untuk mempertahankan hak-haknya. Jadi, hak warga negara itu dapat dihimpun secara kolektif demi kemajuan diri, masyarakat, bangsa, serta negara. Kemudian ada pasal 28D. Pada ayat 1 itu mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan hukum yang adil. Jadi, selain memiliki kesamaan di mata hukum, setiap negara itu juga berhak untuk memiliki pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Dan pada ayat 2 mengatur tentang hak warga negara untuk mendapat imbalan atas pekerjaannya. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk bekerja dan berhak untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian pada ayat 3 itu mengatur tentang hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan. Jadi setiap warga negara itu berhak ikut serta dalam pemerintahan. Serta ayat keempat mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak atas status WNI. Selanjutnya ada pasal 28E. Pada ayat 1 mengatur tentang hak warga negara untuk memilih kewarganegaraan serta tempat di mana seseorang ingin tinggal. Kemudian pada ayat 2 mengatur hak warga negara untuk memilih keyakinan dan mempercayai keyakinannya. Selanjutnya ada pasal 28F.
Pasal 28F mengatur tentang hak warga negara untuk berkomunikasi dan hak warga negara atas informasi. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai moda dan saling bertukar informasi. Setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh, menyimpan, menyampaikan informasi melalui berbagai media yang tersedia. Selanjutnya ada pasal 28G. Pada pasal 28G ayat 1 itu mengatur tentang hak dari setiap warga negara untuk merasa aman atas sesuatu yang mereka miliki dan bebas dari segala bentuk ancaman yang mengancam hak asasi manusia. Nah, pada ayat 2 itu mengatur tentang hak warga negara untuk bebas dari penyiksaan serta mendapatkan suaka politik dari negara lain apabila ia merasa terancam atau kurang aman dengan keadaan di Indonesia. Pada ayat 3 mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial, sedangkan pada ayat 4 mengatur tentang hak warga negara atas hak milik pribadi. Jadi tidak boleh seorang pun itu merenggut secara sewenang-wenang hak dari seseorang. Selanjutnya ada pasal 28I ayat 1 yang mengatur tentang hak warga negara untuk menjunjung hak asasi manusia. Jadi setiap warga negara secara detail itu berhak untuk bertahan hidup, kemudian berhak untuk memilih keyakinan, berhak untuk tidak disiksa, serta hak-hak asasi manusia lainnya. Selanjutnya ada pasal 29. Pada pasal 29 ayat 2 mengatur tentang hak warga negara untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena Indonesia merupakan negara dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jadi setiap warga negara itu berhak untuk memilih agama dan keyakinan serta beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Selanjutnya ada pasal 30. Pada pasal 30 ayat 1 mengatur tentang hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk ambil alih dalam usaha sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kemudian ada pasal 33 ayat 3 yang mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang terdapat di tanah Indonesia itu dikelola oleh negara dan negara wajib untuk menggunakannya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Yang terakhir ada pasal 34. Pada pasal 34 ayat 1 mengatur tentang hak warga negara yang termasuk dalam fakir miskin serta anak-anak telantar untuk dipelihara oleh negara. Serta pada ayat 3 mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas publik. Jadi negara wajib untuk menyediakan fasilitas kesehatan serta fasilitas publik lainnya demi kelangsungan serta kesejahteraan hidup dari semua rakyat Indonesia. Nah, jadi sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pasal-pasal pada UUD 1945 yang mengatur tentang hak warga negara. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Yang Widi. Akhir presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.